Jadi gitu guys, jadi ternyata Melayu itu adalah suatu budaya, suatu bangsa ya, ras, ras yang cukup besar dan sebenarnya Indonesia punya kepentingan untuk terus dibesarkan budaya ini, Be. Mengenai Melayu katanya pernah mau dijadikan bahasa internasional, Be. Oh, di dalam ASEAN. Oke, ASEAN. Dulu sekitar tahun dasawarsa 80 ya, saya masih di DPR itu memang ada kabar itu bahwa sedang dibicarakan kesepakatan ASEAN itu waktu 5 atau 6 negara, belum sekarang kan 13, agar Melayu menjadi second language dalam ASEAN Conference. Oke. Second language setelah negara bahasa negaranya. Setelah Inggris ya. Setelah Inggris dia second language di ASEAN, tapi Indonesia nggak mau. Kok malah Indonesia nolak? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Wah, ini bagus banget ya teman-teman. Mengejutkan, ternyata Melayu adalah ras terkuat di dunia. Langsung saja kita nonton ya videonya. Ras terbesar di dunia. Karena orang Melayu tuh menurut penelitian Winzeler ya. Winzeler itu melakukan penelitian tentang Malay Meladai, penyakit Melayu. Oke. Apa tuh, Be? Penyakit Melayu itu latah. Oh, latah itu penyakit Melayu. Latah itu rasis. Oh, kayak ini, kayak orang Betawi yang sering lata-lata gitu. Rata-rata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di channel Macan Idealis. Hari ini gue masih bersama Babe Ridwan Saidi. Teman-teman semua, gue mau diskusikan mengenai sejarah Melayu. Gitu. Jadi, apakah betul Melayu itu adalah suatu ras yang termasuk terbesar di dunia? Gitu. Gue juga pernah dengar katanya dulu bahasa Melayu itu hampir dijadikan bahasanya ASEAN. Nah, coba kita tanyakan ke Babe, seperti apa sejarahnya Melayu itu dan seperti apa progres Melayu yang kedepannya akan bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Tapi teman-teman semua, sebelum kita mulai diskusinya kali ini, jangan lupa like dan share dulu video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo tetap update di channel Macan Idealis. Oke, kita tanyakan ke Babe. Gini Be, bangsa Melayu itu kan bangsa besar nih Be ya. Kita sama-sama tahu nih Be, bangsa kita nih ya kalau saya dari Sumatera Barat, masih tergolong ras Melayu kan Be. Nggak tahu nih, menurut Babe. Jadi Melayu tuh penyebarannya tuh kemana aja sih Be? Oh, rentangan dia ya. Rentangannya Be. Yang pertama kita mulai dulu istilah Melayu itu dari mana? Melayu itu berasal dari nama sebuah tempat di provinsi Cambodia atau Khmer Utara sekarang yang disebut Malay Ur. Ur itu artinya tanah, itu bahasa Akadia ya. Tanah Melayu, tanah Malay. Nah, kemudian dari sana timbul perkataan Melayu dan ucapan di kawasan Indonesia Timur, Malayo kan. Malayo, 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 kan gitu ya. Itu di daerah Indonesia Timur. Lalu tentang rentangan sebaran, kantong-kantong Melayu itu dia ada di Afrika Selatan, dia ada di Sri Lanka, dia ada di Kerala, orang katakan Kerala. Kerala itu di Malabar, India Selatan, karena dia punya kosakata ada 400 yang mempunyai persamaan dengan kosakata Melayu. Lalu ke kawasan timur, saya kira South Filipina ya, Melayu. Di samping tentu Malaysia lah ya kan, Kalimantan, Sulawesi, termasuk Minahasa kan Melayu. Minahasa Melayu, Maluku, lalu Papua juga kita pernah bicara bahwa mereka berbicara bahasa Indonesia sangat baik ya. Pengucapan dia maupun gramatika. Tapi rasa kan bukan Melayu kalau Papua kan Be? Ras tidak, tapi kita bicara bahasa. Nah, jadi sebaran orang-orang Melayu itu cukup luas. Bahasa Melayu juga cukup luas, sehingga dengan demikian sebaran Samarkan, orang-orang yang datang dari Samarkan pada abad 9 itu jumbuh ya, bertindih dengan sebaran-sebaran Melayu. Karena kita ketahui banyak sekali kosakata Samarkan atau bahasa Armenia itu yang diserap ke dalam bahasa Melayu gitu. Oh, jadi penyebaran, tapi
penyebaran Melayu itu apakah cuma di wilayah Indonesia ini aja atau sampai kemana nggak, Be? Tadi kita sudah katakan ada di South Africa kan. Iya. Bahkan ada komunitas Melayu di Sri Lanka yang tingkat kekerabatannya cukup tinggi, cukup akrab. Iya. Rasnya juga, Be? Melayu lah. Oke. Karena orang Melayu tuh menurut penelitian Winzeler ya. Winzeler itu melakukan penelitian tentang Malay Meladai, penyakit Melayu. Oke. Apa tuh, Be? Penyakit Melayu itu latah. Latah itu penyakit Melayu? Latah itu rasistik. Oh. Kalau bukan Melayu, jangan latah. Berarti itu aksi panggung. Oke, iya. Oke, orang-orang Betawi Aksi tuh. panggung. Kalau Itu menurut penelitian seperti tadi, Be? Bagus tuh komedian Winzeler. Winzeler. Latah. Winzeler melakukan penelitian yang cukup lama dan dia menyambung penelitian yang sebelumnya. Jadi latah itu penyakitnya ras Melayu. Penyakit ras Melayu, Oh. Meladai. Oke. Jadi itu penyakit turunan. Oke. Jadi kita misalnya dalam penelitiannya itu Winzeler menemukan kantong pemukim di Kanada dan di Rusia ada yang kena latah. Oke. Berarti juga masuk juga orang Melayu di sana ya? berarti ini migran Melayu zaman dahulu. Oke. Jadi kalau kita lihat bukan saja orang-orang Melayu ya atau orang Indonesia yang menerima pendatang dari luar, kita juga menyebar. Iya, merantau juga kita kan, Kita Be? Budaya Melayu kan merantau ya, kan, Be? karena bahari kan. Iya. Kita sangat dekat dengan bahari, dengan samudra, dengan laut, itu Melayu ya. Seperti kita ketahui bahwa peradaban bahari, peradaban laut ini tidak tercermin dalam novel kita. Novel kita bermain dalam lokasi-lokasi bazar, mall dan sebagainya. Yang bermain dalam lokasi laut hanya yang saya tahu itu pengarang Betawi akhir abad 19 Muhammad Bakir, dia menulis Hikayat Nakhoda Asyik. Nah, itu mengenai samudra. Ini rada aneh juga. Lawang kita bahari, novel Melayunya mana dia gitu kan ya. Iya, kita negara bahari padahal, Be, ya. Kita negara bahari. Nah, balik lagi pada orang Melayu. Orang Melayu itu dia bercocok tanam juga, bukan saja melaut. Bukan saja melaut, bercocok tanam juga. Oke. Misalnya kalau kita lihat ya, orang Melayu di Jakarta ini. Pertama, mereka itu bermukim, berhuni. Karena Betawi masuk Melayu kan, Be? Melayu. Oke. Berhuni di Roa Malaka. Ya. Roa Malaka itu memang artinya Imperium Malaka. Roa Malaka, Imperium Malaka. Nah, ketika kemudian Pelabuhan Kalapa itu penuh dikendalikan oleh Belanda pada setelah zaman Raffles, orang-orang ini berpindah ke arah sebelah timur yang ke daerah yang disebut Rorotan Malaka. Oke. Ya kan, Rorotan kan artinya turunan Malaka. Nah, dia situ langsung jadi petani, nggak melaut lagi. Nah, kita lihat juga misalnya kalau kita pelajari relief Hotel Borobudur, orang-orang Delhi juga sudah sejak abad ke-10 berada di Demak. Ya kan, kita pernah cerita nih kan, Demak itu kan Dama, itu adalah pesta air. Bukan bahasa Jawa. Demak itu Dama, pesta air, itu ada lagunya, itu dibawakan oleh Rubiah ya kan, lagu Dama itu. Jadi gimana lagunya, Be? Lagu aduh, lupa, Babe. Dama sayang gitu kan. Saya nggak lengkap menguasai lagu pesta air Dama. Pesta air itu kan, pesta airnya itu di Demak, di Kabupaten Demak, diadakan di Koban Batur yang sekarang diganti oleh Pemda setempat menjadi Kebun Batur, jadi nggak ada artinya. Kalau Koban Batur itu artinya Serambi Kuba. Karena itulah kedatangan orang-orang Karibia pada zaman itu. Dia berpesta air dan itu mengilhami menjadi salah satu peradaban atau kesenian Melayu adalah pesta air. Oke, ya. Menarik ya, Be, tentang Melayu ini, Be, ya. Nah, terus gini, Be, apalagi menurut Babe tentang Melayu ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, Be? Ya, misalnya bahasa Melayu masih komplit, dipergaulkan di daerah Patani kan, Thai. Kemudian di daerah Champa, Thailand. Kemudian di daerah Champa yang sekarang sejak 1830 itu menjadi bagian dari Vietnam. Itu juga dia pelihara, pertahankan bahasa Melayu. Dan
salah satu keunggulannya berawal dari musik Melayu ya, yang dulu dinamakan Samara. Samara itu samarkan menjadi musik Melayu, lalu mengkerucut lagi menjadi dangdut. Oke. Oh. Kita lihat betapa ya dangdut itu tetap ada sentuhan-sentuhan Melayu. Evolusinya dari Evolusinya dari Melayu. Cengkoknya Dari Be. Melayu kan Oh, peralihan iya. dari Melayu ke dangdut itu sekitar tahun 57 58 ketika muncul penyanyi Elia Khadam atau Elia Agus. Itu waktu dia bersama Munif Bahswan menyanyikan lagu Seia Sekata. Iya. Dan mulailah masuk sentuhan-sentuhan dangdut, dan lalu puncaknya pada awal Orde Baru Rhoma Irama menciptakan lagu Binaria. Iya. Jadi itu dangdut. Dan sekarang orang-orang Amerika bangga loh menyanyikan dangdut. Iya. Bagaimanapun juga itu Melayu, nggak bisa kita buang dangdut dari khazanah Melayu. Iya. Dangdut ini telah sebarannya telah merambah ke Rusia juga. Wow. Oh. Iya, ke Rusia. India kan ada pengaruh juga situ. Mungkin agak sulit ya memainkan musik India. Ini kan lebih mudah Oke. karena perkusi India ya harus tabla. Ya kan, kalau di Barat gendang calte yang Melayu punya itu bisa dimainkan dengan bongo atau drum. Oke. Nggak usah instrumen Melayu benar yang dibawa, tapi bisa dipakai itu. Karena itu dari segi instrumen bahasanya rada universal, sebarannya juga luas. Iya. Jadi memang evolusi tuh Be ya. Evolusi dangdut tuh evolusi dari Baru lagu tahu. Melayu. Iya. Nah terus gini Be, mengenai Melayu katanya pernah mau dijadikan bahasa internasional Be. Di dalam ASEAN. Oke, ASEAN. Dulu sekitar tahun dasawasa 80 ya, saya masih di DPR itu memang ada kabar itu bahwa sedang dibicarakan kesepakatan ASEAN itu waktu 5 atau 6 negara, belum sekarang kan 13, agar Melayu menjadi second language dalam ASEAN Conference. Oke. Second language setelah negara bahasa negaranya. Setelah Inggris ya. Setelah Inggris dia second language di Oke. ASEAN, tapi Indonesia nggak mau. Kok malah Indonesia nolak? Coba ketawanya bagus. Oke. Yang nggak mau Indonesia, Ya Allah. kirain Singapura, tapi Indonesia yang nggak mau. Iya. Kenapa Indonesia mau nolak bahasa Melayu Be? Tak tahu lah cek kata orang Malaysia. Ada kepentingan global kah atau ada? Wallahu alam lah, kita nggak bisa jawab di zaman Wallahu itu alam. keadaan konstelasi politiknya kan. Iya. Kenapa nggak mau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi second language? Iya. Sebab Brunei berbahasa Melayu, Filipina pun paham bahasa Melayu, Thai pun paham, ya kan? Iya. Kemudian Malaysia, Singapura, tapi Indonesia nggak mau. Sebenarnya apalagi Indonesia kan lebih luas penyebaran Melayu Be ya. Harusnya. Oh. Jadi gitu guys ya. Jadi ternyata Melayu itu adalah suatu budaya, suatu bangsa ya, Be, ras. Iya, Ras iya. yang cukup besar dan sebenarnya Indonesia punya kepentingan untuk terus dibesarkan budaya ini, Be. Iya, ya memang mungkin kerajaan Melayu yang memakai nama Melayu ya. Sebenarnya Pagaruyung juga itu kerajaan yang mempunyai koneksi dengan Negeri Sembilan. Oke. Bekas Raja Negeri Sembilan atau bekas Raja Pagaruyung vice versa bisa menjabat di situ, bisa Oke. jadi raja di Oke. situ. Itu Melayu lah ya. Tapi yang eksplisit menggunakan perkataan kerajaan Melayu Riau lah ya kan, kemudian Jambi. Iya. Jambi itu. Iya. Tapi bukan berarti Demak bukan kerajaan Melayu kalau menurut sejarah. Sebelum dia diserang oleh pasukan dari Afrika Utara pada tahun 1539 itu adalah Melayu. Iya. Jadi menarik. Jadi di luar Jawa, ras terbesar di Indonesia adalah Melayu, Be. ya? Melayu. Dia adalah ras Melayu. Jadi Itu ya. sebenarnya kalau bicara komposisi presiden ini bagus-bagus juga, Be. Jawa Melayu nih, Be. Iya bagus. Jangan sampai kerasan di luar dari ras kita gitu kan. Lucu deh, Be. Iya. Jawa Melayu atau Melayu Jawa ya. Iya. Oke guys, gitu aja ya. Kira-kira kalian setuju nggak kalau misalnya kita kembangkan lagi dan kita besarkan lagi budaya Melayu yang ada di Indonesia, karena Iya itu adalah dong. cikal bakalnya negara kita ya, Be ya. Iya. Iya dong. Ya gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terima kasih abang videonya, terima kasih babe, almarhum, ya Allah. Ternyata sangat-sangat luar biasa kan? Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye. Love is true.